Oke, berikut sudah kita sampaikan pembagian hadiah dan kita akan masuk ke seminar dengan Ustadz Afan di tanggal 6 Agustus ini. Yang dulunya 16 Agustus 45 itu adalah ada penculikan kalau di beberapa buku, tapi katanya Soekarni ini bukan penculikan, melainkan penyelamatan Soekarno-Hatta dan memprovokasi Soekarno-Hatta untuk segera memproklamirkan. Nah, temanya hari ini adalah temanya hikmah hijrah dan kemerdekaan bagi orang beriman. Dari sini saya juga ingat kisah tentang Fathul Makkah, Ustaz. Di mana ketika tragedi Fathul Makkah ini Nabi Muhammad harus ke Madinah dulu, baru datang ke Makkah melakukan Fathul Makkah. Dan juga di Indonesia juga demikian. Sebelum proklamasi, Soekarno harus ke Rengas Dengklok dulu, baru proklamasi. Nah, di sini kita akan bahas, kita akan ngobrol dengan hikmah hijrah dan kemerdekaan bagi orang beriman. Sewaktu-waktu secara sepenuhnya kami persilakan. Monggo, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa menghadiri Invest ya. Kemudian tadi ada public speaking dan pemberian hadiah. Saya ucapkan selamat kepada seluruh siswa yang mendapatkan hadiah pada acara ini. Semoga bisa memotivasi untuk bisa lebih berprestasi lagi, ya. Tidak hanya di sekolah, tapi nanti bisa ikut berkompetisi di luar sekolah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang hikmah hijrah dan kemerdekaan. Ya, ini momentumnya hijrah seminggu yang lalu ya, tahun baru Islam. Kemudian besok ini adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Coba kira-kira saya mencari poin-poin yang mungkin beririsan terkait dengan hijrah dan kenapa kita harus mencari hikmah? Orang beriman itu harus mencari hikmah dari setiap keadaan. Bukan hanya keadaan ketika kita terpuruk, tetapi juga keadaan ketika kita dalam kondisi yang berada di puncak. Kenapa Tuhan memberikan kemenangan bagi kita atau kenapa Tuhan memberikan kekalahan bagi kita? Itu harus dicari hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'til hikmata may yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khair. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendaki, dan barang siapa yang hikmah atau mampu mengambil hikmah Muslim itu ajaban li amrin mu'minin, tidak sebuah keajaiban atau ketakjuban bagi orang mukmin ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, ketika dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur. Falahu ajrun, keduanya mendapatkan pahala. Kemudian terkait dengan hijrah ke Madinah, ada sebuah pertanyaan. Pada bulan apa Nabi hijrah ke Madinah? Pada bulan apa Nabi hijrah ke Madinah? Dalam Sirah Nabawi dijelaskan bahwa Nabi hijrah pada tanggal 27 Safar. Tapi kenapa tahun baru Islam yang itu dinisbatkan pada hijrah Nabi, awal bulannya itu bukan Safar tapi Muharram. Jadi kalau dalam kalender Masehi itu bertepatan dengan 12 September 622 Masehi. Waktu itu Islam belum memiliki kalender Hijriah tersendiri. Nah, awal mula terbentuknya kalender Hijriah ini adalah ketika itu ada seorang sahabat yang memiliki utang piutang dengan orang. Kemudian dia menagihkan kepada orang itu tidak dibayar, sehingga kemudian dia mengadu kepada Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ketika itu adalah Umar bin Khattab.
Nah, ditanya, ini kapan dia berhutangnya? Oh, tanggal sekian, bulan sekian, tahun berapa? Tidak tahu, tidak ada tahunnya. Karena dulu ada istilah tahun itu ya dinisbatkan pada sebuah peristiwa besar. Ya. Nah, kalau mungkin sekarang gitu, tahun COVID, tahun kemarin tahun COVID, sekarang tahun vaksinasi, tahun depan tahun apa, begitu dinisbatkan pada sebuah kejadian besar yang terjadi pada saat itu. Sehingga kemudian Umar bin Khattab, bagaimana kalau kita membuat kalender tersendiri? Islam membuat kalender sendiri. Akhirnya kemudian ada usulan, kapan dimulainya kalender itu? Ada yang diusul bahwasanya dimulai ketika Nabi lahir. Ada lagi dimulai ketika Nabi wafat. Ada yang nggak setuju, masa mulainya ketika Nabi wafat. Kemudian ada yang usul namanya hijrah, karena itu adalah permulaan kemenangan Islam. Oke, sepakat dimulai ketika Nabi hijrah. Kemudian bulan apa menjadi bulan pertama? Ada yang bilang bulan Ramadan, bulan mulia, bulan pertama aja. Ya, jangan bulan Ramadan, bulan bulan Safar, karena Nabi hijrah bulan Safar. Kemudian ada bilang bulan Muharram. Ya, kemudian disepakati bulan Muharram karena apa? Walaupun Nabi itu hijrah bulan Safar, tetapi niatan hijrah itu sudah dimulai sejak bulan Muharram, sehingga itu menjadi penentu awal di bulan tahun baru Hijriyah. Nah, sebelum tahun baru Hijriyah, itu kan masyarakat itu menggunakan tahun baru, menggunakan kalender Masehi. Jadi Masehi Januari, Februari, Maret ya. Sebelum itu manusia dulu tuh di Mesir kuno itu tidak memiliki tanggalan. Dia hanya pakai batang kayu yang ditaruh di tengah, kemudian itu sinar matahari. Ya. Jadi kalau itu 1 kali 24 jam, dia bisa menghitung. Oh, dari bayangan ini besok pagi, oh berarti itu 1 hari. Tapi belum ada bulan. Jadi kalau ditanya nanti, tapi dia bisa begini. Ketika lahir, kamu lahir tanggal berapa? Enggak bisa lahir tanggal 2 bulan 3 tahun sekian, enggak ada. Adanya lahir tanggal 60. Karena belum ada bulan kan. Setahun itu 365 hari. Dia sudah tahu dalam setahun itu 365 hari. Tetapi enggak ada bulan. Sehingga saya lahir tanggal 200 ya begitu. Nah, kemudian dia mengamati alam semesta. Oh, ternyata kok setiap dalam setahun itu ada 12 kali bulan, perputaran bulan, sehingga ditetapkanlah 365 hari itu 12 bulan. 365 dibagi 12 berapa? 360 ya. Pokoknya ada sisa. Ya, ada sisa hari. Nah, sisa hari itu tidak dimasukkan kalender. Dia tersendiri dibuat untuk berpesta pora. Kalau nggak salah sisa 5 hari atau berapa hari itu. Baru kemudian pada tahun baru berikutnya tahun baru. Nah, begitu seterusnya. Nah, itu apa namanya? Sejarah kalender Masehi. Tapi ini kan tentang hijrah ya. Ini sekedar intermezzo saja, perbedaan antara kalender Masehi dan hijrah. Kemudian nama-nama bulan di bulan Masehi itu dinisbatkan pada nama-nama kekaisaran waktu itu, Julius, Agustinus, dan seterusnya. Kemudian Nabi hijrah tanggal 26 Safar tahun ke-14 kenabian. Jadi Nabi itu tinggal di Mekah selama 13 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah tahun ke-14 kenabian. Di Madinah 10 tahun. Berarti 10 tambah 13, 23 tahun. Sehingga Al-Quran itu turun kepada Nabi selama 23 tahun. Kemudian perjalanannya dari Mekah ke Madinah itu selama 8 hari. Jaraknya 300 km. Berarti sehari ditempuh berapa kilometer? 4, ya, 320 berarti kayak sini ke mana? Jogja ya.
Lebih ya. Nah, itu naik onta. 8 minggu. Nah, sekarang ke Jogja naik tol itu hanya hitungan jam. Nah, dulu 8 hari. Kemudian tarikh hijrah bermula pada masa pemerintahan Umar bin Khattab pada tahun 638 setelah 17 tahun peristiwa hijrah. Jadi penentuan kalender Hijriyah itu 17 tahun setelah hijrah itu dilaksanakan. Lalu kemudian kemudian hikmah hijrah. Yang pertama kita akan mengkaji hikmah hijrah mungkin di next PPT-nya, slide-nya. Terus. Nah, yang pertama hikmah hijrah adalah meninggalkan lingkungan yang tidak baik. Ini kita menjadi baik itu karena antaranya. Kalau menurut teori pendidikan kan ada yang dari bawaan sejak lahir, ada yang dari lingkungan, ada yang... Nah, hijrah itu bentuk daripada meninggalkan lingkungan yang tidak baik. Orang-orang di Mekah itu sudah susah untuk didakwai. Jadi karakternya orang Mekah dengan Madinah itu beda. Kalau dengan ke umroh ke Mekah dengan ke Madinah itu lebih rapi di Madinah. Mulai dari sholatnya, kemudian cara berkomunikasinya dan lain-lain. Kalau di Mekah bahasanya agak kusru, agak kasar. Ya memang ketika itu Nabi juga begitu, ketika berdakwah itu sulit diterima oleh masyarakat Mekah sehingga kemudian Nabi berhijrah. Nah, ini ada satu peristiwa terkait dengan meninggalkan lingkungan yang tidak baik, mungkin sudah pada tahu, ada seseorang yang dia itu sudah membunuh 99 jiwa. Kemudian dia ingin bertaubat. Datanglah dia ke rohib, mengatakan bahwasanya qatala tis'ata wa tis'ina nafsan. Apakah saya masih bisa dapat taubat? Dan si rohib bilang, oh enggak bisa, kamu pasti masuk neraka. Akhirnya rohibnya dibunuh sekali. Sehingga jatuh menjadi 100 orang. Kemudian dia tanya pada orang yang alim. Kemudian menginfokan bahwa annahu qatala mi'ata nafsan. Dia sudah membunuh 100 jiwa. Apakah dia masih diterima taubat? Oh bisa. Apa nasihatnya oleh ulama itu? Intolik ila ardin kada wa kada fa inna biha unas ya'budunallah fa'budillah ma'ahum. Pergilah kamu ke sebuah tempat seperti ini, karena di tempat itu ada orang-orang yang menyembah Allah. Wala tarji ila ardika, dan jangan kamu kembali ke desa kamu. Fa innaha ardun su, karena desa kamu itu desa yang ya tidak bagus, tidak negatif. Ada anak, dulu saya itu sempat merokok. Karena apa? Karena pengaruh teman, pengaruh lingkungan. Nah, gitu. Ngumpul bareng 5 orang, yang 4 merokok, saya nggak merokok kan enggak enak. Bahasa gitu. Akhirnya ikut-ikutan merokok. Setelah 1 tahun saya pikir-pikir, wah rokok itu buat apa? Buang-buang uang, tidak ada manfaat. Ya, saya berhenti merokok. Nah, itu lingkungan yang tidak baik. Maka kita harus meninggalkan lingkungan yang tidak baik itu demi membentuk pribadi kita. Begitu juga dengan rumah. Kalau ingin anaknya baik, bentuklah lingkungan yang baik juga. Kemudian next, hijrah itu menuju hal yang lebih baik lagi. Kemudian next, hikmah yang kedua adalah pentingnya strategi dalam berdakwah. Dakwah itu butuh strategi. Ada sebuah pertanyaan begini, mengapa Rasulullah hijrah menunggu setelah 13 tahun di Mekah? Oh enggak, 3 tahun, 4 tahun langsung pergi dari Mekah kan begitu. Mengapa tidak langsung saja pergi ke Madinah, kan buang-buang waktu. Itu bagian dari strategi. Nah, jadi Nabi itu selama di Madinah, dakwahnya itu bersifat defensif atau bertahan. Ketika dianiaya, ketika dihina, ketika diserang, tidak melawan, defensif. Jadi mengapa Rasulullah di Mekah tidak melakukan perlawanan? Ya karena tahu masih sangat sedikit orang Muslim di sana. Kalau melakukan perlawanan bisa jadi kemudian ya bisa jadi kalah. Yang kedua adalah kenapa nggak hijrah? Karena di Madinah belum ada kaum Ansor yang bersedia menjamin Rasul. Makanya kan hijrah itu setelah Baiat Aqobah yang kedua. Jadi
pertama, baiat aqabah kedua. Baiat aqabah itu janji setia kepada Nabi bahwasanya nanti kalau Nabi ke Madinah kita akan melindungi Nabi orang tua kita begitu. Sehingga Nabi kemudian hijrah. Nah, kalau sejak awal sudah hijrah di sana tidak ada yang menjamin, di sana diserang juga ya, akhirnya nggak jadi berdakwah. Kemudian yang ketiga, ini nanti ada kaitannya dengan peristiwa Ringas Dengklok ya. Di hijrah juga begitu. Kaum muda ini mendesak Nabi. Kalau di kemerdekaan itu kan kaum muda mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan. Di hijrah, di peristiwa ini, kaum pemuda seperti Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf mendesak Nabi untuk melakukan perlawanan. Nabi kita dulu ketika musyrik itu mulia, dimuliakan. Tapi kenapa ketika sudah masuk Islam kok malah ditindas? Ayo kita lawan mereka. Wah, gitu. Ya namanya anak muda ya, semangatnya timur. Nabi enggak mau, jangan dulu, ini belum waktunya. Nanti saya beritahu ungkapan Muhammad Hatta yang menarik. Next. Hikmah yang ketiga adalah terkait dengan sikap pemimpin. Ya, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk hijrah lebih dahulu. Jadi Nabi itu hijrah belakangan. Tidak kemudian aku tak hijrah saya, dan kalian terserah kalian. Tidak begitu. Jadi para sahabat hijrah dulu sampai habis. Nabi terakhir dengan Abu Bakar. Ali tetap diam. Kemudian Rasulullah hijrah di saat genting hampir dibunuh baru hijrah. Abu Bakar sudah menyiapkan untuk berangkat. Kata Rasul tunda dulu keberangkatan sampai 4. Jadi perjalanan gitu ya. Biar siap. Baru kemudian ketika kaum musyrik itu mengadakan musyawarah malamnya mau dibunuh, mengatakan nanti malam kita hijrah. Nah, itu kan genting sekali itu. Kalau lewat sekian detik. Nah, di tengah situasi yang terhimpit dan terancam, Rasulullah tetap menunaikan amanah beliau terkait dengan Madinah. Menarik ini. Rasul itu dibenci, tetapi sekaligus saya. Jadi begini. Keluar kota, ya. Otomatis pintu rumah kan dikunci semua. Sekarang ada CCTV barang yang berharga. Kalau pergi keluar kota dengan perjalanan yang berbulan-bulan, barang yang berharga itu ditaruh rumah. Sehingga orang-orang Quraisy itu menitipkan kepada Rasul. Wadiah ya. Kemudian ada jasa, bahasanya ngasih upah. Ketika Nabi itu hijrah malam hari, di dalam rumah itu masih banyak barang titipannya orang-orang Quraisy yang mau membunuh dia. Misalkan Rasul itu mau, dia kan mau membunuh saya ya, barangnya tak apa-apa ya nggak masalah. Bisa. Tapi Nabi tidak memerintahkan kepada Ali, jadi Ali punya 2 tugas, menggantikan Rasul untuk tidur di situ, sekaligus dikasih daftar. Ini si A besok kembalikan. Ini barang si B besok kembalikan, sampai sebegitu. Jadi saking amanahnya Rasul dibunuh, Nabi itu masih semangat mengendalikan titipan orang-orang yaitu memusuhi Rasul. Kemudian next hikmah yang selanjutnya adalah rintangannya sangat banyak. Ini sedikit saya ceritakan hijrahnya sahabat ya. Ini menarik. Salah satunya adalah Abu Salamah itu punya istri namanya Ummu Salamah. Punya anak namanya Salamah. Ya. Kan Salamah, punya nama bapaknya namanya Abu Salamah. Nama ibunya Ummu Salamah. Nama pamannya. Lah Abu Salamah ini hijrah. Istrinya dinaikkan unta sama anaknya masih kecil. Nah, ketika mau keluar dari Madinah dicegat sama orang Quraisy. Sudah terdengar ini orang-orang mau hijrah semua. Mau kemana? Mau ke Madinah. Kalau kamu mau ke Madinah silakan, tapi itu mengalah-ngalahi kekuatan. Misalkan
saya punya istri dari kabilah A. Kemudian si kabilah A melarang istri saya untuk pergi, maka harus mengikuti kabilahnya itu. Nah, kabilahnya Ummu Salamah ini melarang Ummu Salamah untuk pergi, tapi Abu Salamah mau pergi, pergi aja sendiri. Anaknya bagaimana? Ya anaknya masih kecil ya ikut ibunya. Akhirnya kemudian Abu Salamah pergi ke Madinah, Ummu Salamah tetap di Mekah. Nah, besok paginya Ummu Salamah ini pergi ke perbatasan kota Mekah. Pagi, nangis. Dari pagi sampai sore. Besok lagi pergi ke perbatasan kota Mekah, duduk termenung, melihat ke arah Madinah, nangis dari pagi sampai sore. Sampai 1 tahun. Ummu Salamah begitu sampai 1 tahun. Akhirnya kemudian, next. Kemudian ada seorang kafir Quraisy yang merasa kasihan. Ya. Masa nangis bendino sampai setahun. Akhirnya dia melapor kepada kabilahnya Ummu Salamah. Seraya mengatakan, ala tukhrijuna hadhil miskinah. Farraqtum bainaha wa baina zaujiha wa baina waladiha. Kenapa engkau mengeluarkan perempuan ini, menahan perempuan ini? Engkau telah memisahkan antara dia dengan suaminya. Maka kamu tega. Akhirnya ketua kabilah itu juga terenyuh. Akhirnya ya sudah, Ummu Salamah kalau kamu mau nyusul suamimu pergi aja. Akhirnya Ummu Salamah pergi dengan siapa? Suaminya udah di sana. Dia pergi sendiri dengan anaknya yang masih kecil. Bayangkan 320 km pergi sendiri. Dalam perjalanan itu padang pasir, ada banyak binatang buas, dan lain sebagainya. Akhirnya dia pergi sendiri. Di tengah perjalanan, ada seorang kafir Quraisy bernama Utsman bin Tolhah. Ini kebetulan orang kafir Quraisy yang baik hati. Itu bertanya, kamu mau kemana? Saya mau ke Madinah. Sendirian. Saya bantu. Akhirnya ditolong sama Utsman bin Tolhah. Nah, Utsman bin Tolhah ini tidak memanfaatkan kesempitan dalam tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ya. Ketika dia menggandeng unta ini, ketika kemudian istirahat, unta ini disuruh turun, Utsman bin Tolhah menjauh. Kemudian Ummu Salamah ini turun. Begitu juga kalau mau naik, untanya disuruh turun, kemudian dia menjauh, kemudian Ummu Salamah disuruh naik. Ini adalah etikanya orang-orang Quraisy yang ada yang baik juga. Kemudian diantar sampai Madinah. Ketika sampai Madinah tidak dibiarkan, ya wis cariin dewe bojomu, enggak begitu. Tapi ditanya mana rumahnya Abu Salamah. Tanya orang ketemu, akhirnya sampai sana, diserahkan kepada suaminya dan dia tidak meminta upah sedikit. Dia kembali ke Mekah. Itu kisahnya Abu Salamah. Kemudian satu lagi kisahnya Suhaib bin Ar-Rumi. Saya ceritakan yang mungkin tidak banyak didengar ya. Suhaib bin Ar-Rumi ini pendatang ya. Ini sebelumnya Mas, masih sebelum. Nah, ini pendatang. Ketika dia datang ke Mekah, tidak memiliki apa-apa, kemudian usaha menjadi kaya. Kemudian dia mau. Orang Quraisy bilang, kamu kan bukan orang Mekah, ketika kesini kan kamu nggak punya apa-apa. Kemudian kamu pengen pergi ke Madinah, bawa semua barang kekayaanmu yang kamu dapat di Mekah. Enak aja. Kamu boleh hijrah tapi tinggalkan seluruh hartamu. Akhirnya Suhaib ini meninggalkan seluruh. Ketika di jalan, dia hanya membawa busur panah. Ketemu lagi dengan Quraisy, apa itu di punggung kamu busur panah? Tinggalkan. Jadi sampai busur panah pun disuruh meninggalkan, sehingga dia hijrah hanya dengan menggunakan baju yang melekat di tubuh. Rasulullah mendengar ini, kemudian Rasul bersabda, Robiha Suhaib, Robiha Suhaib. Beruntung Suhaib, beruntung. Kalau menurut perspektif manusia kan buntung. Tapi kalau menurut Nabi itu beruntung. Kemudian next. Setelah itu hijrahnya Rasulullah. Ini singkat saja. Nah, saya punya 3 episode untuk hijrah ini. Kebetulan saya mengajar Sirah Nabawi, ada hijrah itu saya bagi menjadi 3 kali pertemuan secara singkatnya. Nabi ketika sudah turun perintah hijrah,
beliau datang ke rumah Abu Bakar siang-siang dengan menutup kepala, mengatakan, Fa inni qad udzinali fil khuruj. Saya sudah diizinkan untuk keluar. Ayo siap-siap. Ini puntai wis kei jamu petangulan wis kuat. Kemudian Abu Bakar mengatakan as-sohbata bi abi anta ya Rasulullah. Apakah jenengan butuh ditemani? Ya jelas lah menurut saya sendiri. Qala ya Rasulullah. Naam. Akhirnya pergilah Nabi Muhammad bersama dengan Abu Bakar. Malam hari, ya. Ketika malam hari itu seluruh orang Quraisy itu sudah ngepung di rumah beliau. Kemudian Nabi Muhammad menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur menggunakan burdahnya. Nabi Muhammad keluar dengan menaburkan pasir di wajah orang-orang Quraisy tadi. Nah, orang-orang Quraisy tidak bisa melihat. Sebelum pergi, Nabi Muhammad pergi ke Mekah untuk menghancurkan berhala. Jadi di Ka'bah itu ada berhala banyak. Ini bedanya dengan Ibrahim. Nabi Ibrahim kan kalau ada berhala yang dihancurkan yang kecil, disisakan yang besar. Kalau Nabi Muhammad dihancurkan yang besar, yang kecil dibiarkan. Itu bersama Ali bin Abi Thalib sebelum disuruh tidur. Ali bin Abi Thalib disuruh naik di atas pundak Nabi, menghancurkan berhala yang paling besar. Ini sebagai sebuah pesan bahwasanya nanti saya akan kembali lagi untuk menghancurkan. Jadi saya hijrah itu bukan karena kekalahan. Next. Ini karena waktunya sempit, saya singkat. Kemudian peristiwa di Gua Sur, ya. Ketika Nabi kemudian, ketika Nabi menaburkan pasir itu, Nabi mengatakan dalam surah Yasin ayat 9, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat dinding dan di belakang mereka sekat dinding. Fa'ghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami tutup mereka, mata mereka hingga mereka tidak dapat melihat. Jadi mereka, Nabi keluar biasa aja mereka tidak melihat. Hanya yang ditaburi pasir aja yang nggak melihat. Orang lain melihat. Ketika itu ada orang berjalan ditanya, kalian di sini ngapain? Saya menunggu Muhammad keluar. Muhammad kan dari tadi udah keluar, saya lihat kok. Mana ada keluar dari tadi kita di sini, nggak percaya dia. Itu loh masih tidur di dalam situ kan pakai kerukepan. Ali nggak percaya dia, ditunggu sampai subuh Ali bangun lah tiba-tiba dia kecelik. Nabi Muhammad sudah berangkat ke Madinah bersama Abu Bakar. Kemudian next lagi. Nah, ini adalah alur, ya. Kalau ke Madinah itu biasanya lewat jalur selatan, Nabi itu lewat jalur utara. Ya, Nabi melewati jalur utara, ya. Jadi yang merah itu jalan umum, yang hijau itu jalur hijau. Sehingga kalau misalkan ke Sidoarjo itu biasanya lewat Waru gitu ya. Orang Quraisy itu sudah ngedang di sana. Ternyata Rasul itu ke Sidoarjo itu lewat Wonoayu, lewat Duduk Sampean, nah itu lewat Krian, nah itu kan Ponting. Awat tuh. muter ya, memang lebih jauh. Hijrah itu jalannya nggak umum gitu loh. Sehingga ketika jalan itu penuh dengan rintangan banget. Mungkin kalau dulu nggak ada aspal tapi ada bekas tempat jalan. Nah, ini yang dilewati Rasul itu nggak ada. Jadi memang kecelik, jadi orang itu kecelik. Sehingga kemudian ketika tahu Nabi bermanuver seperti itu langsung dikejar. Kemudian Nabi bersembunyi di Gua Sur. Next. Nah, ini Bukit Sur. Next. Nah, kalau kita naik ke atas itu Gua Sur seperti ini. Nah, sebelum Nabi masuk ke Gua Sur, kenapa harus bersembunyi ke Gua Sur? Kalau Nabi terus berjalan, itu mesti akan kekejar. Orang Quraisy memacu kudanya banter-banter. Sembunyi di Gua Sur. Sebelum masuk, Abu Bakar itu ngecek Gua Sur ini aman apa enggak. Jangan-jangan ada binatang. Nah, di dalam situ banyak lubang-lubang di dalam Gua Sur, kemudian disumpeli sampai Abu Bakar. Aku tidak ada apa-apa. Karena sumpelnya habis, lubangnya tinggal 2 di bawah, disumpel dengan tumitnya. Sehingga Abu Bakar duduk, nyumpel dengan 2 tumitnya, kemudian Nabi tidur di atas paha. Ketika Nabi tidur itu ternyata di bawah bolongan itu ada ular yang menyengat tumitnya Abu Bakar. Nah, Abu Bakar kan di pahanya ada Rasul, jingkat kan Rasul bangun. Tidak enak, karena Abu Bakar sangat memuliakan Rasul. Akhirnya Abu Bakar itu menahan sakit.
sampai ketangis. Jadi air matanya itu netes, kemudian mengenai wajah Rasul yang di situ, baru kemudian Rasul bangun. Loh Abu Bakar lah kok nangis, nah, gitu ya. Sikilku dicokot. Akhirnya kemudian diobati sama Nabi, sembuh. Nah, kemudian Abu Bakar itu kan khalifah yang paling pendek masa kekhalifahannya, cuma 3 tahun. Ya, itu menurut beberapa sumber itu bekas gigitan ular yang ada di masih ada, kemudian menjalar lagi ke tubuhnya meninggal karena sakit. Anak-anakku yang berbahagia, next sekarang itu hijrah ya. Sekarang hikmah kemerdekaan. Oke. Sebelum next, belum. Nah, saya tanya, Indonesia itu dijajah Belanda berapa tahun? Ya, semua akan menjawab 350 tahun. Coba next, Mas. Ini ada buku yang menyangkal. Judulnya apa? Bukan 350 tahun dijajah. Bukan 350 tahun dijajah. Indonesia bukan 350 tahun dijajah. Jadi buku-buku pelajaran di sekolah itu kan warisan zaman kolonial yang ketika itu dibuat oleh Belanda yang kemudian dinarasikan menjadi 350 tahun. Secara jelasnya baca bukunya sendiri. Tetapi penulisnya ini namanya Racing ya, itu membuat catatan kritis. Ya, jadi menurut Racing berlarut-larutnya mitos penjajahan selama 350 tahun itu karena kemalasan para peneliti mencari sumber-sumber sejarah baru. Jadi dia memperkirakan paling Belanda menjajah itu hanya sekitar lebih 40 tahun. Ini kesimpulannya Racing. Perlu dibaca lagi secara, karena argumennya, sumber-sumbernya juga sangat kaya dan juga sangat valid. Itu dari segudang sumber-sumber arsip-arsip hukum di zaman Belanda dia gunakan untuk membantah. Kemudian next. Nah, ini kemerdekaan penuh dengan rintangan. Nah, jadi tahun 1944 ya, Indonesia itu dijanjeni sama KAISO namanya. Ya. Bahwasanya Indonesia akan diberi kemerdekaan, bahasa gitu ya. Diiming-imingi ya, di PHP. Ternyata sampai 45 lah kok enggak merdeka-merdeka gitu ya. Akhirnya Soekarno dan Hatta itu tanggal 8 Agustus diterbangkan secara rahasia ke Vietnam menemui Terauchi. Panglima apa? Panglima perang ya, Asia Raya. Tetapi kemudian menghasilkan nihil ya. Kemudian 10 Agustus mendarat di Vietnam, kemudian ketemu dengan Terauchi itu. Tanggal 11 Agustus rombongan ke Dalat untuk menginap. 12 Agustus ini bertemu dengan Terauchi-nya 12 Agustus ya. Nah, kemudian setelah itu tanggal 14, tanggal 6 dan tanggal 9 itu Jepang dibom. Hiroshima dan Nagasaki. Waktu itu belum menyerah ya. Baru tanggal 14 Agustus Jepang itu menyerah kepada sekutu. Berita itu kemudian didengar oleh Syahrir. Syahrir langsung bilang kepada anak-anak muda. Begitu loh. Waktu itu ada kekosongan kekuasaan di Indonesia ya, 15, 16, 17 dan seterusnya. Syahrir bilang kepada pemuda ngompori wis ayo nang diproklamaskan gak kesuwen. Ketika sebelum berangkat ke Vietnam, Soekarno itu sudah dilarang Syahrir. Kamu itu ngapain pakai izin-izin Terauchi segala ke Vietnam? Sudah langsung proklamasikan aja, jangan gitu. Pokoknya ayel-ayelan, langsungnya berangkat. Pokoknya berangkat akhirnya. Nah, setelah Jepang menyerah pada sekutu itu tanggal 15 diinfokan kepada anak muda langsung membawa menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok itu. Next, Mas. Nah, ini
Koiso ya, yang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia tahun 44 ya, untuk mempertahankan pengaruh. Nah, ini kenapa kok Koiso ini memberikan janji kemerdekaan? Karena ada kepentingan politik perang Asia Pasifik ya. Jadi ketika itu Jepang ingin mencari bala bantuan bahasanya. Awakmu tak kasih hadiah kemerdekaan tapi bantu saya di peperangan Asia Pasifik, kira-kira begitu. Jadi tidak ada yang gratis lah, Pak. Zaman kini ada yang gratis kan? Ada timbal balik. Pulsa aja gratis itu ada waktunya, nanti tengah malam jam 12. Next. Nah, ini sampai disiarkan oleh koran Asia Raya bahwasanya Koiso ini memberikan janji politik. Kemudian next. Nah, ini janji kemerdekaan tahun 44. Nah, next. Nah, kemudian tadi saya lanjutkan tanggal 15, 16 Hatta dan Soekarno-Hatta diculik di Rengas Dengklok. Waktu itu Wakidi, namanya itu Wakidi kalau enggak, Wikana itu sampai menodongkan pisau kepada lehernya Soekarno, mengancam. Ini Kak ndang diproklamirno kata ini. Santai Bung. Ini kan mirip kayak anak muda hijrah tadi toh. Ya, saya nanti lawan. Ini juga pemuda gitu, saya nanti diproklamasi. Enggak usah nunggu apa gitu kan. Muhammad Hatta bilang begini, saya juga pernah muda. Juga pernah berkepala panas dan berhati panas seperti kalian. Setelah kami tua, hati panas dulu itu tetap saja panas, hanya dikawal oleh kepala yang dingin. Ini bedanya anak muda dengan orang tua ya. Anak muda itu hatinya panas, kepalanya panas. Kalau orang tua itu hatinya panas, kepalanya dingin. Nah, jadi nggak emosi gitu ya. Nah, jadi itu ini gambarnya Hatta lagi berdiri, ya, itu berbicara di Rengas Dengklok. Orang-orang luar negeri itu menyebut Hatta itu seperti the Gandhi of Java. Gandinya orang Jawa gitu karena kebijakan beliau. Akhirnya kemudian tanggal 16 Agustus Hatta dan Soekarno dikembalikan. 16 Agustus malam itu dipanggil. Next, Mas. Dipanggil oleh Mayor Jenderal Otoshi Nishimura. Dipanggil ke tempatnya. Kemudian intinya masih berdebat terkait dengan kemerdekaan Indonesia. Ini sih merdeka apa enggak? Kamu itu ngasih janji tapi kok PHP terus, saya sudah tahu kamu itu PHP saya. Janji maju mundur. Nah, ya. Akhirnya kemudian Hatta, ya karena bacaannya luas, dia mengatakan kepada Otoshi apa? Coba lihat di layar itu. Apakah itu janji dan perbuatan seorang samurai? Dapatkah seorang samurai menjilat musuhnya yang menang untuk memperoleh nasib yang kurang jelek? Apakah samurai orang yang lemah di masa jayanya tetapi hilang semangatnya waktu kalah? Baiklah, kami akan jalan terus apapun yang akan terjadi. Kami akan menunjukkan kepada Tuhan bagaimana jiwa samurai seharusnya menghadapi situasi yang berubah. Otoshi langsung tidak bisa ngomong. Waktu itu pakai penerjemah ya. Penerjemahnya itu nakalan gini. Hatta itu ngomong segitu panjangnya, diterjemahkan pendek. Hatta itu ya sudah ngerti-ngerti sedikit lah Jepang. Loh, perasaan tadi saya ngomong panjang, perasaan saya tadi ngomong 5 baris, kamu kok nerjemahkan 1 baris? Karena ya itu tadi diomongin samurai tadi. Ada apa dengan samurai? Nah, ini kemudian saya penasaran. Kenapa dengan samurai? Next. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat film ini? Ronin. 47 Ronin. Apa yang dimaksud dengan Ronin? Ronin itu samurai tak bertuan. Ya. Samurai tak bertuan. Nanti kalau main-main ke Jepang, ya, coba berkunjung ke makamnya 47 Ronin. Ya, kalau belum lihat film itu, lihat film yang beginilah, bermanfaat. Ya, betul. Oh, lihat film Hongbok. Ya, ada apa dengan samurai? Samurai itu orang Jepang itu memegang betul namanya, bawa Mas next.
namanya Bushido. Ini ada The Seven Virtues of Bushido. Bushido itu semacam apa ya? Kalau di Jawa itu kayak tata keramanya orang Jepang begitu ya. Nah ini bisa baca enggak ini bahasa Jepang? Bushido. Itu bahasa Jepang. Bushido. Ya. Ini sore maksudnya itu sore. Ya kalau nggak bisa baca sama saya juga. Iya. Ya itu 7 itu intinya begini, jujur, hormat pada orang lain, kebenaran, kehormatan, berbuat baik, bijaksana, loyalitas dan setia. Nah dari 7 itu dijabarkan, salah satunya loyalitas dan setia itu dijabarkan pada menepati janji. Artinya apa? Hatta itu nyindir. Kamu kan orang Jepang itu memegang betul prinsip Bushido. Prinsip seorang samurai itu tidak akan mengingkari janji. Kenapa kamu mengingkari janji? Bahasanya begitulah. Kemudian dia kena, bahasnya, oh iya, terpukul. Ya, begitu. Akhirnya kemudian besok paginya lah, tanggal 17 diproklamirkan di mana? Di rumahnya Laksamana Maeda kalau nggak salah. Ya. Tentang disusun dulu apa namanya itu naskahnya jam 3 malam, 3 pagi oleh Muhammad Hatta, kemudian diketik. Siapa pengetik proklamasi? Sayuti Malik. Nah, Sayuti Malik. Ada beberapa catatan revisi ya. Kayak misalkan atas nama bangsa Indonesia, itu dulu itu bukan atas nama bangsa Indonesia, ada apa itu? Itu direvisi menjadi atas nama bangsa Indonesia. Nah, itu kemudian dari situlah kemudian orang Jepang akhirnya ya memang harus memberikan. Nah, ini kemudian menjadi perdebatan. Berarti kemerdekaan Indonesia itu hadiah dari Jepang dong. Ya, ini kemudian dibantah bahwasanya ya itu perjuangan dari orang Indonesia sendiri. Next. Ini sudah 45 menit ya. Kesimpulannya yang pertama, hijrah dan kemerdekaan itu sama-sama butuh perjuangan yang tidak mudah. Jadi lihat perjuangannya Nabi hijrah, Nabi seperti itu, naik ke atas bukit Sur itu dengan menjinjit kakinya itu sampai luka ya sama Nabi itu karena bebatuan. Digendong Abu Bakar. Begitu juga kemerdekaan. Ya, 350 tahun, ya, versi umumnya itu, versi ringnya 40 tahun, itu juga dijajah, kemudian oleh Jepang juga, itu kan proses perjuangan menjadi kemudian merdeka itu kan butuh perjuangan. Butuh kesabaran ekstra dalam mendapatkannya. Kita jangan instan ya. Saya selalu mengatakan begini, ada bibit tanaman itu yang bisa ditanam di atas pohon, di atas tanah dengan yang di dalam tanah. Ada ya? Bedanya kalau bibit pohon yang ditanam di atas tanah, itu dia cepat kelihatan. Artinya dia cepat terkenal. Tetapi akarnya enggak nancep banget ke dalam tanah, sehingga kalau ada angin kencang dikit, dia roboh. Sedangkan bibit yang ditanam di dalam tanaman, dia awalnya enggak terkenal. Kemudian dia bertumbuh pelan-pelan. Ketika dia sudah terkenal, mau jatuh itu susah. Karena akarnya ini sudah tumbuh tua. Makanya butuh proses. Sekarang itu pengen instan, yang terkenal. Ya. Instagramnya biar banyak followernya beli follower. Wah, itu enggak instan. Itu biasanya terkenalnya pun hanya instan, enggak lama. Kemudian hijrah itu juga saking pentingnya hijrah dicontohkan Nabi dalam niat ya. Innamal a'malu binniyat faman kana hijratuhu ilallahi war rasul wa hijratu ilallahi war rasul. Wa man kana hijratu ila dunya au ila imra'atin tankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Jadi artinya hijrah itu butuh niat yang sangat kuat. Yang kedua, dalam menggapai sesuatu butuh strategi, planning, jangan angger tadi. Kepalanya panas, hatinya panas, panas ketemu panas, jok, kebongan. Ada istilah begini, a goal without a plan is just a wish. Jadi tujuan tanpa ada planning. Sampean punya tujuan, nanti saya ingin jadi dokter, tapi enggak punya planning untuk kuliah kedokteran, ya enggak jadi dokter. Harus punya planning. Just a wish ya, hanya sebagai angan-angan saja. Saya pengen jadi orang kaya, tapi tidak pernah bekerja sungguh-sungguh. Dia hanya sekedar angan-angan saja. If plan A didn't work, the alphabet has 25 more letters. Stay cool. Jadi kalau plan A gagal, kan ada plan B.
Plan B gagal ada plan C, masih ada alfabet itu sampai Z. Jadi jangan khawatir, plan A nggak jadi, plan B, plan Z, plan terus sampai Z-nya gitu ya. Hati dan pikiran harus dingin, hati panas boleh, tapi pikiran harus tetap dingin. Jadi tetap harus dingin ya. Yang ketiga, yang terakhir, pemimpin harus mau turun langsung ikut menderita bersama rakyat. Ya, Soekarno Hatta turun langsung ke Vietnam, kemudian melobi sana sini, Nabi juga ikut turun langsung ya. Jangan hanya bekerja di balik meja. Kemarin Haidar Bakir, bukan Haidar Nasir, Haidar Bakir mengkritiki Mas Nadiem, Mas Menteri yang viral itu ya. Ya turunlah Mas Menteri ke sekolah-sekolah itu, nah, gitu. Ke PAUD-PAUD itu ya, kalau SMP pakai e-learning, pakai online enggak masalah lah. Kalau golden age seperti anak PAUD, anak SD pakai daring, nah, itu akan ada lost learning, lost generation. Nah, itu mistransfer. Yang terakhir adalah janji harus ditepati. Ya, kalau sudah janji harus ditepati, jangan PHP. Salah satu ciri orang munafik adalah tidak menepati janji. Ya, ayatul munafiki salatun idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji tidak menepati janjinya. Sesuk aku tak teko jam 8, tibake teko jam 10. Dan orang munafik itu fidarkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah, jeru. Neraka yang paling dhuwur panas, kemudian neraka yang paling jeru. Nah, maka tepatilah janji. Khususnya biasanya yang paling beleset, orang tidak menepati janji itu apa? Janji membayar utang. 90%. Aku nyelok duit, saulan kas tak balik, no, gak ngira saulan kas. Dibayar dengan alasan. Ya, itu. Oke, next, terakhir, ya ini silakan nanti diskusi dan pertanyaan. Bisa juga follow YouTube saya, promosi ya. Bisa. Ini Instagram saya, juga email dan nomor HP saya. Saya rasa itu, saya kembalikan kepada Mas Untuk. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan. Demikian adalah cerita ya, sangat menarik, sangat kena sekali tentang hikmah di balik kemerdekaan dan Muharram. Selanjutnya silakan bagi penanya, barangkali ada teman-teman audiens menyampaikan pertanyaan, keluh kesah. Aku aja ganjel, pengen takut. Nah, maka silakan. Langsung bicara ya Pak. Ada Pak? Enggak ada. Gimana saat peran ulama dalam peperangan meraih kemerdekaan? Oke, tadi siapa tadi yang presentasi? Amelia. Ya, tadi dijelaskan kan bahwasanya Ki Bagus Adi Kusumo. Nah, ceritanya tadi setelah Koiso memberikan janji kemerdekaan, kemudian dibentuklah BPUPKI. BPUPKI itu singkatannya apa? Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Ya. Salah satu timnya, perumusnya adalah Ki Bagus Adi Kusumo, itu adalah orang Muhammadiyah. Kemudian setelah BPUPKI dirubah lagi menjadi PPKI. Oh ya, panitia. Nah, itu adalah salah satu peran secara intelektual ya. Jadi peran kemerdekaan itu bukan hanya peran secara fisik, maju berperang, bawa senjata. Kalau intelektual itu perannya ya kontribusi pemikiran, kemudian musyawarah dan lain sebagainya. Nanti kemudian yang lain-lain mungkin bisa lihat film apa namanya itu, pesantren apa? Santri. Sang Kiai. Sang Kiai. Ya, betul ya? Ya. Sang Bukan, pencerah. yang Ahmad Dahlan dengan Hasyim Asy'ari. Nah, jejak dua ulama. Nah, itu lebih spesifik menggambarkan bagaimana peran ulama terkait kemerdekaan Indonesia. Kalau sang pencerah itu kan lebih pada bagaimana Ahmad Dahlan merintis Muhammadiyah. Kemudian ada Nyai Walidah itu terkait dengan apa ya, pendirian Aisyah ya,
kesetaraan gender. Jadi sekarang ini begini, mungkin teman-teman itu literasinya rendah, maksudnya itu nggak suka baca, minimal suka melihat film dokumenter seperti itu. Begitulah. Lah kalau nggak suka baca, nggak suka lihat film, terus informasi dapat dari mana? Ya kan susah juga. Nanti sejarah akan hilang. Terlupakan. Saya rasa itu. Ada lagi Ustaz? Ada lagi? Ini ada pertanyaan lagi, Pak? Ada nggak? Nggak ada ya? Ya, anak-anakku yang di rumah mungkin ada pertanyaan? Main Mobile Legends. Ya. Tidak ada? Bisa diakhiri nih ya? Tidak ada ya? Oke, kelihatannya tidak ada, Ustaz. Itu ada yang ngetik tuh. Admin. Admin. Nggak ada ya? Oke, tidak ada. Kalau begitu kita akhiri perjumpaan kita. Terima kasih Ustadz Arfan sudah sedia rawuh duduk bersama, menghangatkan suasana, menyampaikan keilmuan-keilmuan yang sangat bermanfaat. Dan kita akhiri, kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin Ustadz Arfan ada yang sampaikan sebagai penutup. Iya, closing statement. Ya, closing statement. Guru bahasa Arab saya Ustaz. Kalau ngomong bahasa Inggris agak kecokot-cokot. Oh, iya, anu kamu. Ke Inggris. Bagi anak-anakku semua, yang pertama, mari kita jadikan tahun baru Islam, momentum hijrah ini untuk bisa menjadikan diri kita lebih baik ya. Dalam hadis itu kan, kalau kita itu tidak lebih baik daripada hari kemarin itu kan termasuk yang rugi. Kalaupun sama saja itu juga rugi, maka harus ada yang lebih baik. Setiap hari lebih baik, lebih baik. Ada istilah begini, even the best can be improved. Jadi, sudah baik itu tetap bisa jadi lebih baik lagi. Jangan kemudian, Pak, saya sudah baik, sudah begini-begini, ya bisa lebih baik lagi. Ya, itu hijrah untuk menjadi. Kemudian kemerdekaan itu kita maknai, kita jangan sampai kemudian lawannya merdeka itu terjajah. Jangan sampai kita itu terjajah saat ini oleh media digital. Ya, kita menjadi diperbudak, maksudnya gitu. Kita diperbudak oleh media digital. Kita harus merdeka, kita bisa melawan hal. Sedikit ada 3 kata yang kemudian oleh seorang tokoh, siapa lupa namanya, itu dunia saat ini seperti 3, mereka menjadi 3 kata, hot, flat, and cold. Hot itu artinya setiap waktu selalu hot, selalu informasi itu selalu update, aktual lah, hot itu aktual. Flat itu sekarang dunia itu hanya ada dalam benda yang flat ini, yang ceper. Dan crowded itu begini. Seandainya WhatsApp, email, status Telegram itu dimunculkan di hadapan kita. Kalau gini kan nggak kelihatan. Dimunculkan misalnya lo ada email yang lewat, ada WhatsApp lewat. Seandainya dimunculkan itu betapa crowdednya data itu yang ada di depan kita. Dan seringkali kita itu lost in crowded, tersesat dalam kecrowdedan data. Misalkan begini, saya punya rencana mau WA Pak Arif ya. Pak Arif tolong Sherlock ya, saya karena belum pernah ke SMP Taman. Kemudian ketika saya buka HP, WhatsApp yang pertama kali di atas itu adalah grup. Ketika saya di pondok dulu, saya buka, ada komunikasi. Di situ ada orang teman yang nge-share sebuah link. Kok menarik ya? Orang meninggal dunia setelah divaksin. Saya klik, saya baca. Kemudian di dalam link itu kan di bawah ada banyak macam ya. Ada yang video bagus. Saya klik video itu. Wah bagus ya. Terus nggak terasa 1 jam. Capek, saya taruh HP-nya.
Kemudian saya aktivitas, saya loh, tadi kan saya mau WA Pak Arif. Mau buka link. Itu namanya, Thomas, bukan Thomas, Friedman, namanya Friedman, itu mengatakan bahwa itu kita sedang lost in crowded, tersesat dalam kecrowdedan. Maka di momentum kemerdekaan ini kita manfaatkan, jangan sampai kita ini diperbudak oleh media digital, oleh gadget kita harus merdeka, kita harus mengatur gadget kita, jangan kita diatur oleh gadget kita. Saya rasa itu. Terima kasih Ustadz. Marilah kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan yang di rumah, yang dimanapun kita semua berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir dari saya, sebagai penutup, seperti biasa ada parian. Mbah painten keselek klopo. Cukup semanten kula nedhi sepuro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.